Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 15 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami tinggal dalam Tuhan, yaitu dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi oleh Ellen G. White bersama Allah di waktu fajar pada hari ini 15 April 2022 dengan judul Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ayat tema terdapat dalam Mazmur 37 ayat 7 yang berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Banyak orang bahkan pada waktu kebaktian tidak menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Allah. Mereka itu terlalu tergesa-gesa. Dengan langkah yang terburu-buru, mereka mendesak masuk ke dalam lingkaran hadirat Kristus yang mengasihi. Mungkin mereka berhenti sejenak pada batas-batas kesucian, tetapi tidak menunggu nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal dengan guru ilahi. Dengan masih memikul beban, mereka kembali ke pekerjaan mereka. Para pekerja ini tidak akan pernah memperoleh kemajuan sampai mereka mengetahui rahasia kekuatan. Mereka harus memberi diri mereka sendiri waktu untuk berpikir, berdoa, dan menunggu Allah memperbarui tenaga jasmani, pikiran, dan rohani. Mereka memerlukan pengaruh rohnya yang meninggikan. Dengan menerima ini, mereka akan diberi semangat oleh kehidupan yang segar. Tubuh yang lemah dan otak yang letih akan disegarkan kembali. Hati yang berbeban berat akan diringankan. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 246. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Tinggal dalamnya. Engkau memerlukan kuasanya, dan engkau dapat memiliki kuasanya. Majulah dengan berani. Engkau mungkin saja dapat bersalah dalam penilaianmu, namun jangan lepaskan peganganmu dari Yesus. Dialah hikmat itu, Dialah terang itu, Dialah kuasa itu, Dialah batu karang di padang gurun. Tinggallah dalam naungannya. Engkau memerlukan hikmat, dan Yesus akan memberikannya kepadamu. Jangan ragu. Semakin engkau didesak, disalahpahami, disalahartikan, disalah mengerti, semakin banyak bukti yang engkau miliki bahwa engkau sedang melakukan pekerjaan untuk Tuhan, dan semakin erat engkau harus berpegang teguh pada Juru Selamatmu. Dalam semua kesulitanmu, bersikaplah tenang dan tidak terganggu. Sabarlah menderita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lihat ke puncak tangga, Tuhan ada di atasnya. Testimonies Jilid 8 halaman 130. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 7 yang dalam bahasa Indonesia disebutkan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dalam huruf besar. Namun dalam terjemahan lainnya dikatakan rest in Him.
kata rest lebih kepada beristirahat dan bukan berdiam. Rest juga bermakna lega. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest." Karenanya dalam terjemahan yang lain, makna rest ini menjadi tinggal di dalam, yaitu tinggal di dalam Yesus. Mengapa penting sekali memahami makna rest atau beristirahat atau tinggal dalam ini? Karena Roh Nubuat menyatakan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 66 paragraf 1 yang berkata, apabila hati hanya memikir-mikirkan diri saja, berarti hati itu berpaling daripada Kristus, sumber kekuatan dan hidup. Itulah sebabnya setan selalu berusaha menarik perhatian menjauh dari juru selamat dan mencegah hubungan jiwa dengan Kristus. Kepelisiran dunia ini, keluh kesah kehidupan, kebimbangan dan duka, kesalahan-kesalahan orang lain atau kesalahan-kesalahanmu sendiri, serta ketidaksempurnaanmu. Kepada salah satu atau semua ini, setan akan berusaha menarik perhatianmu. Inilah pentingnya kita memahami untuk beristirahat atau tinggal di dalam Yesus. Sebab jika kita tidak di dalam Yesus, maka setan akan berusaha menarik perhatian kita kepada kepelisiran dunia, keluh kesah kehidupan, bimbang dan duka, ingat-ingat kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri, serta ketidaksempurnaan diri sendiri. Bila hal-hal ini menyita perhatian dan pikiran kita, maka dijamin kita akan semakin menjauh dari Yesus. Itu sebabnya White menyatakan dalam kalimat selanjutnya, janganlah disesatkan oleh tipu daya setan. Banyak orang yang sungguh-sungguh tulus dan ingin hidup bagi Allah, tapi setan sering tuntun mereka untuk memikir-mikirkan kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan mereka sendiri, dan dengan demikian menceraikan mereka dari Kristus. Artinya, setan berusaha agar kita tidak tinggal di dalam Kristus, dan akhirnya kita tinggal di dalam pikiran kita sendiri dan hanya ingat-ingat kesalahan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan diri kita serta orang lain. Sebab setan tahu bahwa dengan begitu kita akan binasa. Oleh karena itu Roh Nubuat menasihatkan dalam Steps to Christ halaman 71 paragraf 1 berbunyi, Yesus berkata, tinggallah dalam aku. Perkataan ini membawa gagasan perhentian, stabilitas, dan keyakinan. Sekali lagi diundangnya kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Perkataan penulis Mazmur juga menyatakan pikiran yang sama. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mazmur 37 ayat 7. Lalu Nabi Yesaya juga memberikan jaminan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Perhentian ini tidak didapat tanpa usaha, karena di dalam undangan juru selamat, janji perhentian dipadukan dengan panggilan untuk bekerja. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Sangat jelas Alkitab menyatakan makna tinggal di dalam Yesus. Kita yang mempunyai beban datang kepada Yesus. Tinggal di dalam Dia, maka kita akan menerima kelegaan. Yesaya berkata, bertobat dan tinggal diam, maka kita akan diselamatkan, yaitu tinggal diam di dalam Yesus. Tidak heran setan berusaha keras menceraikan kita dari Yesus, sebab setan tahu jika kita tinggal dalam Yesus, kita selamat. Sementara setan mau kita binasa, karenanya dia berusaha agar kita tidak tinggal dalam Yesus, tapi tinggal dalam diri kita sendiri dengan semua perasaan dan pikiran manusia kita. Nah, apakah tinggal dalam Yesus artinya tidak berbuat apa-apa? Oh tidak. Steps to Christ halaman 71 paragraf 1 melanjutkan. Hati yang sepenuhnya beristirahat pada Kristus akan menjadi pekerja yang paling tekun dan giat bagi Dia. Menerima kelegaan di dalam Kristus bukan berarti kita berleha-leha, ongkang-ongkang kaki.
tinggal dalam Yesus dan terima kelegaan daripadanya memampukan kita menjadi pekerja yang paling tekun dan giat bagi Yesus. Mengapa? Karena bukan diri lagi yang kita pikirkan, bukan kesalahan, bukan kelemahan, bukan ketidaksempurnaan kita lagi yang kita pikirkan, tapi kita serahkan semua beban tersebut kepada Yesus. Kita menerima kelegaan, kita menerima kekuatan untuk menjadi pekerja yang tekun bagi Dia. Oleh karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam Selected Messages buku ketiga halaman 357 paragraf 1 yang berkata, kita seharusnya tidak menjadikan diri sebagai pusat dan memanjakan kecemasan dan ketakutan tentang apakah kita akan diselamatkan. Semua ini menjauhkan jiwa dari sumber kekuatan kita. Serahkan pemeliharaan jiwa Anda kepada Allah dan percayalah kepadanya. Bicarakan dan pikirkan tentang Yesus. Biarlah dirimu lebur di dalam Dia. Jika diri kita yang menjadi pusat, maka setan masuk dan hancurkan kita. Tapi bila Yesus yang menjadi pusat dan kita tinggal dalam Dia, menyatu dengan Yesus, maka setan kalah dan kemenangan dalam Yesus menjadi bagian kita. Maka kesaksian Paulus pun menjadi bagian kita. Dikatakan dalam Steps to Christ halaman 71 paragraf 2, berkata, katakan dengan Rasul Paulus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Saudaraku dalam Tuhan, inilah makna dari tinggal di dalam Kristus. Bukan kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup. Yesus dapat menjaga apa yang telah kita serahkan kepadanya. Jika kita mau menyerahkan diri kita sendiri ke dalam tangannya, maka Dia akan menjadikan kita lebih daripada pemenang di dalam Dia yang telah mengasihi kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar jangan terpengaruh oleh godaan setan dan memilih untuk tinggal dalam Yesus, rest in Jesus, maka Yesus akan bertindak. Kita pun menjadi pemenang sebagaimana Yesus telah menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, agar kami beristirahat atau tinggal di dalam Allah Bapa, yang adalah Jehovah, dan caranya adalah dengan beristirahat atau tinggal di dalam Yesus. Sebab dengan tinggal dalam Yesus itu sama dengan tinggal dalam Bapa. Sebab Bapa terlebih dahulu di dalam Yesus. Yesuslah Immanuel, Allah beserta kami. Dan ini menjadikan kami manusia baru, menjadi pekerja-pekerja yang giat dan tekun bagi Tuhan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, ubahkan hidup kami, agar kami siap menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.